Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ilan nar. Amma ba'd, wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat ahibbai a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah selaku Tuhan kita telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada diri kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua bisa berkumpul kembali melakukan agenda rutinan mingguan kita. Semoga agenda rutinan kita ini yang kita lakukan setiap minggunya ini, kita semua mendapatkan balasan dari apa yang telah kita kerjakan dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan balasan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Perlu diketahui, kalaulah ada seseorang yang ingin melakukan safar, apabila ada orang yang ingin melakukan safar atau suatu bepergian, maka yang saya katakan safar ini bukan safar yang ada pada zaman sekarang, tetapi safar yang ada pada zaman dahulu. Jadi kata safar yang saya inginkan itu bukan safar yang ada pada zaman-zaman ini, tetapi safar yang ada pada zaman-zaman dahulu. Maksudnya kenapa? Maksudnya kalau safarnya zaman sekarang,
kalau safarnya zaman sekarang, maka lebih gampang, lebih enak daripada safar yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Walaupun memang sama-sama capek. Orang dulu safar pakai kuda atau menggunakan jalan kaki, yang sekarang pakai misalkan mobil pun tetap merasa capek atau tidak? Capek. Maka wajarlah ketika Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan-potongan dari azab. Maksudnya apa? Memang rasa letih yang akan kita dapatkan kalau kita semua melakukan safar. Maka wajar ada rukhsah atau keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau melakukan safar. Baik safar yang sekarang maupun safar pada zaman dahulu. Tetapi yang ingin saya omongin safar ini ialah safar, kita bayangkan safar ini sebagaimana safar orang-orang dahulu. Ketika misalkan ada orang yang ingin bepergian atau melakukan safar, dalam keadaan orang yang ingin safar ini orangnya membawa wadah atau tempat untuk mengisi air. Jadi orang yang safar ini ingin apa? Safar dengan membawa tempat minum. Tetapi ketika orang safar ini bukannya mengisi kantong airnya atau wadah airnya dengan air, tetapi malah mengisi kantong airnya tadi, misalkan jerigennya, misalkan begitu, bukannya diisi dengan air, malah diisi dengan pasir. Maka apa yang kita katakan dengan orang yang melakukan safar, yang harusnya mengisi air malah mengisi apa tadi, pasir? Apa yang kita katakan? Orang tersebut bisa kita katakan orang ini kurang beres, kurang benar. Seharusnya yang namanya jerigen tadi itu diisi apa? Air. Ingat, safar yang saya inginkan itu safar zaman dahulu, bukan sekarang. Kalau sekarang pengen air gampang, beli di warung banyak ya kan. Tapi kalau zaman dahulu safar melewati hutan-hutan, melewati gurun pasir, nggak ada yang namanya toko. Maka wajar orang-orang dahulu ketika safar mereka semua persiapan air, bawa air, karena ini adalah perkara yang urgen, yang sangat penting untuk setiap manusia. Maka kalau ada orang yang musafir, yang lagi safar, ngisi kantong airnya dengan pasir, maka kita katakan orang ini kurang beres atau kurang benar. Kenapa? Karena sejatinya orang yang safar dengan mengisi kantong airnya dengan pasir, apakah pasir itu akan memberikan manfaat kepada dia? Saya tanya. Jerigen yang kita punya itu kita isi pasir, kita bawa safar. Apakah pasir ini akan memberikan manfaat kepada diri kita? Mungkin Ustaz tak jual, Ustaz. Dijual lakunya berapa? Satu jerigen pasir itu berapa sih harganya? Untuk beli air aqua pun kadang kurang cukup. Memberi manfaat atau tidak? Tidaklah memberi manfaat, bahkan malah sebaliknya. Yang tadinya seharusnya air itu satu jerigen, walaupun berat memang ada manfaatnya, tapi kalau pasir yang kita bawa ujung-ujungnya bukan mendapatkan manfaat, malah mendapatkan apa? Madorot. Bukan mendapatkan kemudahan, malah mendapatkan kesusahan. Itulah kalau kita semua ketika safar salah membawa bekal. Inilah yang dikatakan siapa? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan permisalan. Ada di antara orang-orang yang mana orang ini safar, melakukan perjalanan jauh, tetapi mereka semua salah membawa bekal, salah mempersiapkan bekal. Padahal kita tahu dan kita sepakat bahwasanya kita ini yang ada di dunia ini adalah orang yang lagi
merantau, lagi safar. Kita semua ini lagi safar. Suatu hari kita semua akan kembali ke tempat kita, yaitu mana? Ke akhirat. Maka wajarlah kalau Ibnu Qayyim mengatakan, memberikan permisalan yang sangat luar biasa tentang orang yang salah membawa bekal. Bukannya bekal itu memberikan manfaat kepada dia, malah memberikan kesusahan kepada dia. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam suatu perkataannya, beliau mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala qtida'in. Jadi perkara penting yang harus kita ketahui, Ibnu Qayyim mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala qtida'in. Amalan yang tidak ada keikhlasan dan tidak ada pengikutan, yaitu maksudnya mengikuti siapa? Rasul. Amal yang tidak ada ikhlasnya di dalamnya, amal yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal musafir yamla'u jirabahu rumalan yuskiluhu wala yanfa'uhu. Maka seperti orang yang lagi safar, yamla'u jirabahu ramalan, yang mana mereka semua mengisi kantong airnya dengan pasir, yuskiluhu, pasir itu pasti akan memberatkan dia, bawanya pun bakal susah dibawa, memberatkan kita, tapi enggak memberikan manfaat. Yuskiluhu wala yanfa'uhu, dan tidak memberikan manfaat. Inilah gambaran yang diberikan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Banyak di antara manusia, banyak di antara musafir yang mereka semua ketika berbekal diri, mereka semua membawa bekal yang bukan memberikan manfaat, malah memberatkan dia. Sebagaimana seperti kita ini, kalaulah kita semua melakukan suatu amalan yang mana kita tahu dan kita sepakati bahwa amalan inilah yang menjadi bekal buat diri kita. Jadi yang jadi bekal buat diri kita itu bukan mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, itu bukan. Tetapi amalan yang kita miliki, inilah yang akan menjadi bekal buat diri kita. Tetapi perlu diketahui bahwasanya enggak semua amalan yang kita lakukan itu semuanya akan mendapatkan balasan. Enggak semua setiap orang yang beramal pasti mendapatkan balasan, itu tidak. Maka dikatakan tadi, al-amalu bi ghairi ikhlasin wa iqtida'in. Amal yang tidak didasari dengan ikhlas dan tidak didasari dengan mengikuti Rasulullah atau ikut contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan seperti orang yang mengisi kantong airnya untuk safar tadi, bukannya diisi dengan air malah diisi dengan pasir, memberatkan, enggak memberikan manfaat. Sama dengan amalan-amalan yang kita lakukan, kalau tidak ada yang namanya ikhlas, kalau tidak ada yang namanya mengikuti contoh yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan amalan itu yang tidak ada keikhlasannya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah itu akan memberatkan kita. Ya atau tidak? Kita sholat misalkan berapa kali, zikir berapa kali, puasa berkali-kali, puasa bertahun-tahun, tetapi kalau memang puasa ini nggak ada contohnya, maka puasa ini yang tadinya keyakinan kita menjadi bekal buat diri kita, bukannya memberikan kenikmatan kepada kita, malah memberikan berat kepada diri kita. Rasa lapar tiap hari, sehingga pengen kerja pun males, pengen ini males, membuat berat. Kalau memang ada untungnya nggak masalah, tetapi ini membuat berat, tidak mendapatkan hasil. Maka dikatakan yuskiluhu wa la yanfa'uhu, memberatkan dia tetapi nggak memberikan manfaat kepadanya.
Lihat, berapa banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan, baik dengan sholat, baik dengan wiridan, baik dengan zikiran, baik dengan apapun amalan itu. Kalau amalan-amalan ini memang tidak dasari dua perkara tadi, karena Allah dan karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul mencontohnya, maka jangan berharap untuk mendapatkan balasan. Jangan bermimpi untuk menjadikan amalan yang kita lakukan itu akan menjadi bekal buat diri kita. Maka dikatakan tadi yuskiluhu, memberatkan dia, sudah capek-capek letih ya, sholat capek, zikir capek, ini capek semua, tetapi bukan memberikan manfaat, malah memberikan madorot. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting buat diri kita semua, bahwasanya yang namanya amalan itu enggak semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan diberikan balasan itu harus dua landasannya. Yang pertama ialah ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua iktidaan, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita mengikuti Rasul, kalau amalan ini memang belum dicontohkan Rasul, belum diperintahkan Rasul, maka enggak ada kita selaku umat yang katanya mencintainya tadi untuk melakukan perkara tersebut. Karena Rasul enggak melakukan. Kalau Rasul melakukan, maka kita lakukan dengan fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah semampu kita, dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, jangan jadikan amalan-amalan kita, jangan jadikan ibadah-ibadah kita semua ini memberikan berat kepada diri kita, tetapi enggak memberikan manfaat. Maka kalau gitu semua, dari sini kita harus belajar bahwasanya pentingnya buat diri kita semua ini agar berhati-hati ketika kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua melakukan suatu ketaatan, maka kalau tidak ada ikhlas, tidak ada mengikuti Rasul, amalan ini tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini setelah kita tahu bahwasanya semua amalan tadi tidak akan semuanya mendapatkan balasan, maka kita selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan amalan-amalan kita ini, kita jadikan agar amalan yang kita lakukan bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlaskan karena Allah, dan yang kedua lakukan dengan cara yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas pada kajian malam hari ini ialah perkara-perkara yang mana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya gerhana. Sebagaimana telah kita pelajari pada minggu yang lalu, kita telah membahas di antara pengertian dari apa? Gerhana. Begitu pula kita juga telah membaca bersama-sama tentang disyariatkannya yang namanya sholat gerhana. Begitu pula kapan dilakukan sholat gerhana. Maka perkara yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan amalan-amalan yang mana dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan ketika kita semua kedatangan yang namanya bulan gerhana atau gerhana matahari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya gerhana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semua agar memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Jadi ketika datangnya gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua agar kita selaku umatnya memperbanyak ibadah.
atau memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan lewat hadisnya, di antara ketaatan yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah melakukan yang namanya sholat gerhana. Jadi ada amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan ketika datangnya gerhana. Yang pertama ialah melakukan yang namanya sholat gerhana. Jadi kita mulai dari perkara yang paling afdol dulu, yang paling kuat dahulu. Karena sebagaimana telah kita pelajari kemarin, di antara para ulama mengatakan bahwasannya hukum dari sholat gerhana, para ulama mengatakan bahwasannya sholat gerhana itu ada di antara mereka mengatakan hukumnya ialah sunnatun muakkadah. Jadi banyak di antara para ulama mengatakan sholat gerhana itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang memang sangat ditekankan. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan yang paling agung, amalan yang paling besar yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya gerhana, yaitu melakukan sholat gerhana. Karena para ulama mengatakan hukumnya pun mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di antara dalil yang mengatakan bahwasannya dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah gerhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memberitahukan kepada kita semua lewat hadis dari Asma binti Abi Bakar annaha qalat ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati syamsu. Jadi Asma binti Abi Bakar, saudara dari ibunda Aisyah, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi ibunda Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Fa idan nasu qiyamun yusalluna wa idahiyya qa'imatun tusalli. Jadi rupanya ketika Asma tadi binti Abi Bakar ingin menjumpai ibunda Aisyah, yaitu saudaranya sendiri, saudara kandungnya, maka tahu-tahu faidan nasu qiyamun, tahu-tahu ketika mendapati orang-orang itu lagi berdiri, yusalluna, mereka semua lagi melakukan salat, wa idahiyya qa'imatun tusalli, dan tahu-tahu rupanya ibunda Aisyah, saudaranya ini pun juga lagi berdiri melakukan salat. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasannya hadis ini memberitahukan kepada kita anjuran yang namanya salat gerhana. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis yang sangat lain juga memberitahukan kepada kita semua bahwasanya ketika datang yang namanya gerhana, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan yang takut sekali, seakan-akan itu adalah kiamat, sehingga menyuruh kepada para sahabatnya, para umatnya, agar segera menuju ke masjid untuk melakukan sholat gerhana. Jadi anjuran perintah ini menjadikan dalil buat kita semua bahwasanya sholat gerhana itu dianjurkan untuk dilakukan ketika datang gerhana. Ini perkara yang mana berkaitan dengan sholat gerhana. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya berkaitan dengan yang namanya bagaimanakah kaifiyah sholatul khusuf, bagaimanakah melakukan sholat gerhana, bagaimanakah cara melakukan sholat ini. Maka para ulama mengatakan memang ada perselisihan para ulama
dalam cara melakukan sholat gerhana. Tetapi yang paling masyhur dan yang paling kuat pendapatnya dari jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholatnya itu ialah 2 rakaat, dan di setiap rakaat itu ada qiyamun wahidun wa ruku'un wahidun wasjudatani kasairil fawafil. Jadi yang pertama itu fi kulli raka'atin qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani wa sajdatani. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang paling kuat dari pendapat yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat. Di setiap rakaat itu 2 qiyamani, 2 berdiri, wa qiraatani, 2 bacaan, wa ruku'ani, 2 ruku', wa sajdatani, dan 2 sujud. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun memang kita katakan ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya sholat itu memang 2 rakaat sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan ialah fi kulli rakaatin qiyamun wahidun wa ruku'un wahidun wa sajdatani kasairin nawafil. Qiyamnya, berdirinya itu 1 di rakaat pertama, rukuknya pun 1, sujudnya baru 2, sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Jadi mengatakan pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya sholat gerhana itu enggak ada bedanya dengan sholat gerhana dengan sholat sunnah yang lainnya. Tetapi kita katakan pendapat ini kurang kuat, karena sebagaimana telah kita pelajari kemarin, pengertian sholat gerhana ialah sholat yang dilakukan dengan khusus, ya kan, dengan cara yang khusus, dan dilakukan ketika gelapnya 2 yang menyinari, yaitu apa? Matahari dan juga bulan. Caranya khusus. Kalaulah kita misalkan menggunakan cara yang kedua tadi sama dengan sholat nawafil yang lainnya, maka caranya tidak khusus, berarti ini salah. Maka kita katakan sholat gerhana itu memang beda, cara melakukannya berbeda. 2 rakaat, dalam 1 rakaat itu ada 2 berdiri, ada 2 sujud, dan 2 ruku'. Itu diantara pendapat yang kuat berkaitan dengan cara melakukan sholat gerhana. Nanti kita akan bahas diantara caranya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau mempelajari bagaimanakah caranya, maka memang agak ada kesamaan dengan sholat yang lainnya. Tetapi yang berbeda ialah tadi ada 2 berdiri, ada 2 sujud, dan ada 2 ruku'. Jadi kalau kita mau contohkan pertama, kalau misalkan ada seorang yang melakukan sholat gerhana, maka ketika membaca takbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat, selesai membaca dia ruku. Setelah ruku, maka dia bangun lagi, dan setelah bangun maka enggak langsung sujud, tapi membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat lagi. Setelah itu baru melakukan ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Itu rakaat yang berbeda. Rakaat kedua pun sama, membaca Al-Fatihah, membaca ayatnya, setelah itu ruku, bangun dari ruku, membaca lagi, misalkan begitu kan, membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat lagi, baru ruku kembali, i'tidal, dan baru melakukan sujud. Setelah itu baru sempurna. Yang lainnya sama. Dan Rasulullah SAW yang membuat sholat ini berbeda juga. Biasanya sholat gerhana itu dilakukan dalam keadaan tempo yang sangat panjang. Itu biasanya temponya panjang. Bahkan dikatakan dari bacaan yang pertama ke bacaan yang kedua, maka bacaan yang pertama itu harus yang paling panjang.
baru di bawahnya bacaan yang kedua, di bawahnya lagi bacaan yang ketiga, di bawahnya lagi baru bacaan yang keempat. Kalau kita misalkan, kalau bacaan pertama misalkan baca 100, maka bacaan yang kedua setelah Al-Fatihah harus di bawah 100, misalkan 70. Kalau misalkan setelah di rakaat ketiga nggak boleh membaca 70, bukannya nggak boleh, boleh saja tapi kurang sunnah, maka membaca ayatnya harus di bawah 70. Setelah di bacaan yang keempat, setelah membaca Al-Fatihah, maka orang tadi nggak boleh juga lebih kecil dari lebih besar daripada rakaat yang bacaan yang ketiga, harus selalu turun bacaannya. Yang tadinya 100 jadi 70, 70 jadi 50, yang terakhir 30 misalkan begitu. Itu baru sunnahnya. Tetapi kalau misalkan mentok-mentoknya mau disamakan, ya enggak masalah, tetap sah sholatnya, tetapi tidak mendapatkan sunnah. Sunnahnya ialah bacaan yang pertama lebih panjang dari bacaan yang kedua, yang kedua lebih panjang daripada yang ketiga, yang ketiga lebih panjang daripada yang keempat. Dan itu kalau bisa memang sholatnya pun panjang, baik bacaannya, baik rukuknya, baik sujudnya, semuanya dalam keadaan panjang. Maka dikatakan kaifiyah makhsusah, dengan cara yang berbeda. Kalau sholat-sholat yang lainnya biasanya kan nggak lama-lama, bacaannya paling cuma berapa, sujudnya pun juga sebentar, rukuknya sebentar. Tetapi beda dengan gerhana. Kalau gerhana ini memang identik dengan semuanya panjang bacaan ayatnya, panjang sujudnya, panjang rukuknya. Ini berkaitan dengan sholat kusuf atau sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat dengan cara 2 berdiri, 2 rukuk, 2 sujud. Dan rakaat kedua pun sama, 2 berdiri, 2 rukuk, 2 sujud. Maka di sini bacaan Al-Fatihahnya berapa? Ada 4. Bacaan suratnya pun juga ada 4. Yang pertama harus paling panjang, lebih panjang, yang pertama harus paling panjang, baru yang ketiga di bawahnya, yang kedua di bawahnya yang ketiga, dan yang terakhir di bawahnya yang kedua. Itu kalau kita semua ingin mendapatkan sunnah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan kita bahas selanjutnya ialah berkaitan dengan apakah harus dilakukan dengan berjamaah atau tidak. Maka ini kita akan bahas setelah kumandang adzan. Kepada yang bertugas, kepadanya kami persilahkan.
haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa rabb hadhihi da'wati tammas salati al-qa'imati Muhammadan wa sallam. Selanjutnya kita akan membahas perkara-perkara yang dianjurkan ketika ingin melakukan sholat gerhana. Jadi memang ada beberapa perkara-perkara yang dianjurkan ketika kita semua ingin melakukan yang namanya sholat gerhana. Adapun perkara yang pertama, bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat gerhana, yang dianjurkan ialah lakukanlah sholat gerhana dengan cara berjamaah. Maka inilah jawabannya. Jadi perkara yang pertama, bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat gerhana, maka lakukan sholat gerhana tersebut dalam keadaan berjamaah. Para ulama mengatakan sunnahnya ketika kita semua melakukan sholat gerhana dengan cara berjamaah. Tetapi ini tidak menjadi dalil, tidak menjadi bukti bahwasanya orang yang melakukan sholat gerhana dalam keadaan sendiri itu sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Berarti sholat gerhana dalam keadaan sendirian tetap sah sholatnya, mendapatkan pahala sholatnya. Tetapi yang paling afdol, yang paling utama, lakukanlah sholat gerhana dengan cara berjamaah. Misalkan kalau di kampung kita misalkan memang belum tenar, belum terbiasa melakukan sholat gerhana dengan cara apa tadi? Dengan cara ya berjamaah atau enggak berjamaah. Maka kalau memang masjidnya itu enggak mengadakan sholat gerhana, kalau memang kita melihat gerhana, maka kita boleh melakukan sholat gerhana di rumah sendirian. Itu boleh. Tetap kita semua akan mendapatkan pahala sholat gerhana. Dan kita juga tetap di antara orang yang termasuk menghidupkan sunnah. Yang mana sunnah ini termasuk sunnah yang sudah jarang dilakukan. Hampir sekarang ini aja sudah mulai. Di mana-mana kalau ada gerhana sholat. Zaman-zaman kita masih kecil itu dulu nggak ada yang namanya sholat gerhana. Maka hampir-hampir sunnah-sunnah ini termasuk di antara sunnah yang dilupakan atau sunnah yang ditinggalkan. Maka dari sini kalau memang mentoknya para penduduk atau warga di situ belum mampu melakukan sholat di masjidnya, maka mungkin untuk dilakukan di rumah sendiri. Dan itu sudah cukup untuk mendapatkan pahala gerhana. Itu perkara yang pertama bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat gerhana. Yang kedua ialah yang dilakukan ketika orang melakukan sholat gerhana, maka ada suatu ajakan yang memang dianjurkan dan dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang gerhana. Maka Rasul mengatakan innas sholah jami'ah, innas sholah jami'ah, atau yang kita kenal dengan as-sholatu jami'ah.
As-salatu jami'ah ini kapan digunakan? Digunakan ketika gerhana. Dan pada zamannya Rasul, ketika Rasul melakukan sholat tarawih selama 1-2 hari, memang enggak pernah mengatakan as-salatu jami'ah. Tapi sunnahnya ialah ketika mengucapkan as-salatu jami'ah kapan? Ketika datang gerhana. Ketika misalkan orang sudah cukup as-salatu jami'ah, kan gitu. Jadi sholat itu jami'ah, mengumpulkan semuanya. Intinya sudah siap-siap untuk melakukan sholat. Itu diantara sunnah. Kalau enggak membaca itu pun juga sah sholatnya. Misalkan sudah kumpul semua, langsung sholat aja, ya enggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tapi yang paling afdal, yang paling utama, kalau memang kita ingin dapat sunnah lagi, mengucapkan as-salatu jami'ah. Itu diantara sunnah, bukan diletakkan di sholat-sholat yang lainnya. Tetapi kalau memang kita ingin mencontoh Rasul, bisa dilakukan kapan? Ketika gerhana. Sebagaimana yang telah kita baca tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan innas shalah nuaddi as-salatu jami'ah, salat jami'ah. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika gerhana itu tidak ada yang namanya azan dan tidak ada yang namanya iqamah, tidak ada. Adanya hanya tadi as-salatu jami'ah. Tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah. Itu berkaitan dengan orang-orang yang ingin melakukan sholat. Perkara yang ketiga, bagi orang-orang yang ingin melengkapi pahalanya ketika melakukan sholat gerhana, maka disunahkan pula bagi orang-orang yang melakukan sholat gerhana hendaklah melakukan khutbah. Itu juga diantara sunnah. Maka dikatakan yusannu an yukhtabalaha ba'da sholati ka khutbatil aidi. Maka disunahkan an yukhtabalaha, untuk dikhutbahkan bagi sholat tadi, ba'da sholati ka khutbatil aid, setelah sholat sebagaimana sholat Idul Fitr, sholat hari raya. Itu sunnah. Jadi sunnahnya kalau kita ingin melakukan sholat tadi, sholat apa tadi? Sholat gerhana, dianjurkan pula untuk melakukan khutbah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, memberikan contoh kepada kita semua dalam suatu hadis. Rasul mengatakan innan nabiyya lamma faragha minas sholati qama wa khataban nas. Jadi ketika Rasulullah SAW setelah selesai sholatnya, maka beliau berdiri wa khataban nas, dan beliau berkhutbah kepada manusia. Fahamidallahu asna alaih, kemudian memuji Allah dan memuja Allah. Thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwasanya matahari dan juga bulan itu 2 ayat dari ayatnya Allah. La yastakhifani li mauti ahadin wala li hayatihi, tenggelamnya atau gerhananya keduanya tadi bukan dikarenakan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka dari sini hadis ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya anjuran yang ketiga bagi orang-orang yang mau melakukan sholat, maka harus ada apa tadi? Khutbah. Kalau nggak ada khutbah pun saya katakan tidak menjadi masalah, sholatnya pun juga sah. Tetapi kalau kita ada khutbahnya, maka itu lebih afdol lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun melakukan sholat khutbah tersebut. Ini diantara perkara yang ketiga. Jadi perkara yang pertama lakukan dengan apa? Jamaah. Yang kedua, apa yang kedua? Melakukan as-salatu jami'ah. Dan yang ketiga, ada yang namanya khutbah di dalam sholat gerhana. Perkara yang selanjutnya ialah bahwasanya
Perkara yang selanjutnya, ketika melakukan sholat jamaah tadi, maka membaca bacaannya harus dibaca dengan jahar atau dengan jelas, bukan dengan sirri atau bukan dengan apa? Tidak dikeras-keraskan. Maka itu lagi diantara anjuran bagi orang-orang yang mau melakukan sholat.